Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya sayangi dan begitu sangat saya cintai. Iya. Maklumlah anak-anak, karena lama tidak ketemu kalian, jadi saya kangen deh. Kangennya sangat kangen dan kangen sekali, kangen banget. Dan tentunya saya juga sangat sayang kepada kalian semuanya. Anak-anakku yang solih-solihah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali anak-anak. Tentunya saya berharap kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat dan kuat. Bersama-sama kita lawan COVID-19 ini dengan bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah ya. Kalau tidak perlu ya di rumah saja, belajar dengan rajin. Anak-anakku, yang pertama saya ucapkan selamat kepada kalian semuanya karena kalian begitu hebatnya sehingga kalian semuanya naik kelas ke kelas 5. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan naiknya kalian di kelas 5 ini semakin semangat belajarnya, semakin kuat tekadnya untuk bersama-sama menuntut ilmu, walaupun kita hari ini harus belajar di rumah, harus belajar melalui media seperti ini. Mudah-mudahan tetap ilmu yang kita bagi bersama mudah-mudahan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian bertanya-tanya kenapa saya harus pakai baju kebesaran saya ini. Ya kebesaran kalau memang harus besar, kalau nggak kebesaran ya nggak cukup ya anak-anak. Nah, baju kebesaran ini memang spesial bagi saya dan hari ini kita akan membahas apa kira-kira dengan baju yang cocok dengan yang saya pakai ini. Ya, betul. Hari ini kita akan membahas tentang zakat. Anak-anak jangan kaget loh ya. Kenapa kok kelas 5 membahas zakat lagi? Nah, padahal zakat itu kita bahas, sudah kita pelajari di kelas 4 ya. Masih ingat ya? Di kelas 4 semester 1 kita sudah belajar zakat. Tapi karena di tahun ini ada perubahan kurikulum sehingga juga berubah materi ajarnya anak-anak, maka bab zakat ini masuk di kelas 5 anak-anak. Maka kita harus belajar lagi. Kita tinggal mengulang lagi sebetulnya. Saya yakin kalian semuanya di rumah sudah sangat paham, sangat mengerti tentang zakat. Kita juga sudah praktek tentang zakat di sekolah, kemudian kita juga mempelajarinya di kelas 4. Anak sekalian, masih ingat ya tentang zakat? Apa pengertian zakat? Barangkali kalian masih ingat. Ya, zakat itu menurut bahasa adalah tumbuh ya. Jadi zakat itu bisa diartikan tumbuh ya. Kenapa dikatakan tumbuh? Karena zakat itu tidak semakin mematikan harta kita, tapi justru akan semakin tumbuh, semakin banyak ya. Kemudian zakat itu bisa diartikan juga dengan berkembang. Kenapa berkembang? Karena dengan mengeluarkan zakat harta kita justru semakin tidak habis tapi semakin berkembang, semakin banyak ya. Kemudian bisa diartikan sebagai mensucikan, karena zakat itu memang tujuannya adalah untuk mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita. Atau juga bisa diartikan sebagai bersih, yaitu membersihkan jiwa, membersihkan hati, dan membersihkan harta kita. Jadi anak-anak, saya ulangi lagi, zakat itu menurut bahasa artinya tumbuh, bisa berarti berkembang, bisa berarti suci atau mensucikan, dan juga bisa berarti apa? Membersihkan. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, masih ingat kan dengan rukun Islam? Ayo coba, ada berapa rukun Islam? Berapa? Ya itu, betul. Jadi rukun Islam itu ada 5. Nah, kira-kira dari 5 ini zakat itu rukun Islam yang keberapa? Ayo, masih ingat? Berapa? Iya, betul, 3 ya. Jadi rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Yang pertama adalah syahadat ya. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah
puasa, dan yang kelima naik haji. Nah, karena zakat ini termasuk rukun Islam anak-anakku sekalian, maka orang Islam wajib hukumnya, saya ulangi lagi, wajib hukumnya mengeluarkan zakat, terutama bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Jadi anak-anakku sekalian, Pak ulangi lagi, hukum berzakat itu adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib, ya, hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Baik anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pernah berfirman di dalam surat Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Anak-anakku, ternyata suara saya enak ya. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi dalil Al-Quran tentang perintah berzakat. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, hasinu amwalakum bizzakah, ya, yang artinya bentengilah dan suburkanlah hartamu itu dengan berzakat, ya. Jadi zakat itu memang dalam rangka membentengi dan menyuburkan harta kita, jadi tidak semakin habis. Maka mari kita, keluarga kita semuanya yang sudah sesuai dengan ketentuan nisab, yang sudah waktunya berzakat, mari kita berzakat ya, agar harta kita betul-betul berkah dan semakin berkembang, sehingga kemudian harta kita betul-betul barokah. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, masih ingatkah kalian dengan macam-macam zakat? Ada berapa? Ayo, macam-macam zakat. Ada berapa? Satu. Mana satu? Berapa? Ya, betul, dua ya. Jadi alhamdulillah anak-anak ternyata masih ingat. Jadi ada dua macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah masih ingat apa? Ya, zakat fitrah itu juga disebut dengan zakatun nafs. Ya, juga disebut zakatun nafs, yang artinya zakat jiwa atau zakat diri. Anak-anakku sekalian, zakat fitrah itu memang tujuannya dalam rangka mensucikan diri, makanya disebut juga dengan zakat diri. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ya betul, jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Berupa apa? Berupa makanan pokok. Pak, makanan pokok itu apa, Pak? Makanan pokok itu adalah makanan yang biasa dimakan oleh orang sekitar. Jadi misalkan kita ini di sini, kita makanan pokoknya adalah apa, Nana? Hah, beras? Masa beras? Kayak ayam dong. Jadi kayak di kita ini anak-anak, karena makannya adalah makanan pokoknya itu nasi, yang nasi itu terbuat dari beras, maka zakatnya adalah beras. Kalau di sebuah daerah itu makanan pokoknya gandum, ya maka zakatnya dengan gandum. Kalau di sebuah daerah makannya dengan jagung, ya maka zakatnya juga dengan jagung. Jadi sekali lagi, karena kita ini pakai beras makanan pokoknya, jadi kita zakatnya dengan beras anak-anak. Berapa besarnya? 2,5 kg ya. Itu paling sedikit 2,5 kg. Tapi kalau kita masih ragu dengan timbangan, lebih baik ditambah dengan 2,7 atau 3 kilo sehingga tidak kurang anak-anak. Baik anak-anakku sekalian, itu yang pertama adalah zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Ya betul, zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta ya, bukan zakat mall ya. Zakat mall itu biasanya kita menghabiskan uang ke mall-mall itu ya, di Transmart, di Ramayana ya, bukan itu ya, itu justru uangnya semakin habis.
Tapi kalau zakat mal, zakat harta, ini uangnya semakin bertambah, semakin banyak anak-anak. Nah, zakat mal itu masih ingat kemarin macam-macamnya apa saja? Yang pertama adalah zakat tijaroh. Zakat tijaroh itu zakat perniagaan atau perdagangan, betul. Yang kedua ada juga zakat apa? Zakat hewan ternak atau dikenal dengan zakat an'am, ya. Zakat binatang ternak itu bisa berupa sapi, kambing, apalagi unta, ya betul, unta ya. Nah, itu zakat an'am. Kemudian juga ada zakat pertambangan, berupa apa? Bisa berupa emas, bisa juga berupa perak, ya, itu zakat pertambangan. Kemudian ada juga zakat pertanian. Zakat pertanian itu di dalam fikih disebut dengan zakat ziro'ah. Zakat ziro'ah itu zakat pertanian, ya. Kemudian ada juga zakat barang temuan. Oke. Zakat barang temuan itu misalkan kalian gitu ya jalan-jalan ke sungai. Wah, ke sungai tiba-tiba menemukan kotak. Akhirnya kalian ambil di sungai itu, kotak itu ternyata apa yang ada di dalam kotak itu? Wow, ternyata kalian menemukan harta karun ya, berupa emas batangan besar-besar. Nah, kalau kita menemukan barang temuan seperti itu, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya, ya. Itu namanya zakat rikas, zakat barang temuan. Nah, anak-anakku sekalian, nanti akan kita perjelas lagi di pertemuan kedua tentang besaran berapa di masing-masing zakat mal itu, ya. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai, di dalam materi zakat yang perlu kita pahami juga adalah kita mengenal istilah muzaki. Muzaki masih ingat anak-anak? Apa muzaki itu? Ya, betul. Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Nah, itu orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Nah, sedangkan orang yang berhak menerima zakat itu namanya mustahik. Jadi sudah tahu bedanya ya. Kalau muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, kalau mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Nah, orang yang menerima zakat itu ada 8 golongan anak-anak. Masih ingat ya 8 golongan ya? Itu dijelaskan dalam surat Taubah ayat 60 bahwasanya ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak punya harta karena tidak bekerja memang dan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi fakir itu orang yang tidak bekerja dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua adalah miskin. Miskin itu orangnya bekerja, punya harta, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bedanya fakir dan miskin itu, kalau fakir itu dia tidak bekerja dan tidak cukup. Kalau miskin bekerja, punya penghasilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah panitia zakat, pengelola zakat. Nah, seperti baju yang saya pakai ini anak-anak, nuker lazisnu ini adalah bajunya para amil ya. Jadi di NU itu ada namanya lazisnu, lembaga amil. Nah, lembaga amil zakat infak sedekah. Nah, amil itu juga berhak menerima zakat anak-anak. Amil itu adalah panitia zakat yang mengelola mulai menerima sampai membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah ghorim. Ghorim itu adalah orang yang memiliki hutang dan tidak bisa membayar ya. Jadi ghorim itu orang yang punya hutang tapi belum bisa membayar, sehingga kemudian perlu dikasih zakat agar bisa mengembangkan hartanya dan bisa membayar hutangnya. Anak-anakku sekalian, selain fakir, miskin, amil, ghorim, juga ada mu'alaf. Nah, mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam ya. Karena baru masuk Islam, keimanannya masih labil, maka harus dikuatkan dengan memberi zakat agar semakin yakin untuk memeluk agama Islam ya. Kemudian
Selain mu'alaf juga ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah budak. Di zaman Rasulullah dan para sahabat itu masih banyak budak ya, masih banyak budak seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu juga dulunya budak, sudah dimerdekakan. Nah, kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak. Kemudian selain budak dan hamba sahaya juga ada sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan atau melaksanakan perjalanan jauh sehingga butuh bekal untuk bertahan hidup. Nah, orang yang melakukan perjalanan jauh ini disebut juga dengan musafir, anak-anak. Jadi ada 8 ya. Ingat-ingat, 1 miskin atau fakir, kemudian yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat adalah ghurim, yang kelima mu'alaf, yang keenam hamba sahaya, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, demikian pembelajaran kita hari ini. Besok kita sambung lagi dengan mempertajam lagi materi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kalian siapkan materinya di rumah dibaca, anak-anakku. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, Pak ada tugas untuk kalian, yaitu membuat majalah dinding ya, atau mading. Bahannya cukup sederhana, jadi kalian siapkan 1 kertas HVS ya, yang putih boleh, warna hijau boleh, warna merah boleh, kuning boleh, semua warna boleh. Setelah itu ditulis judulnya 8 golongan penerima zakat ya. Jadi judulnya 8 golongan penerima zakat, mulai dari fakir beserta pengertiannya sampai ibnu sabil. Kalau sudah bagus, nanti ditempel di dinding kamarnya masing-masing atau di dekat meja belajarnya masing-masing, supaya kita mempermudah kita untuk menghafal dan memahami siapa saja yang berhak menerima zakat. Anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, Pak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam sehat anak-anak. I should fuck her in a Benz.